C. Bungkus yang di luar adalah mereka kapitalis, tetapi mereka masih menerapkan prinsip-prinsip komunis seperti adanya pengendalian satu partai, adanya sentral komite, kemudian yang ciri-ciri yang jelas adalah mereka sangat anti agama. Banyak ciri-ciri lagi yang lain. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dosen senior UI mengungkap banyak pejabat yang mendukung komunis gaya baru. Banyak pejabat di Indonesia mendukung komunis gaya baru, di mana mengadopsi Partai Komunis Cina atau PKC, di mana secara ideologi komunis tetapi menjalankan ekonomi secara kapitalis. Suka tidak suka, mengaku atau tidak mengaku, banyak pejabat yang mendukung komunis gaya baru. Aneh bin ajaib, saya yang memaparkan hasil riset PKI gaya baru dimaki salah satu menteri. Kata dosen senior Universitas Indonesia UI, Taufik Bahaudin di channel YouTube UI Watch berjudul, "Jelas, semua menjurus bangkitnya komunis gaya baru." Taufik Bahaudin mengatakan keberadaan komunis gaya baru di Indonesia berdasarkan hasil riset mahasiswa untuk mengambil gelar doktor di UI. Komunis gaya baru ditampilkan olahan PKC, bungkusan di luar kapitalis tapi masih komunis seperti pengendalian satu partai, ada center komite. Ciri yang jelas adalah mereka sangat anti agama. PKI gaya baru berorientasi ke PKC, jelas Direktur Center Pengembangan Talenta dan Brainware UI ini. Menurut Taufik lagi, komunis gaya baru yang bergerak terus dan menyusup lembaga-lembaga pemerintahan, parpol dan sebagainya, tidak tampil langsung dengan menggunakan kepanjangan tangan melalui buzzer. Komunis gaya baru menyusup ke ormas-ormas Islam. Ciri-ciri yang harus disadari bahwa menjadi musuh besar PKI itu umat Islam dan harus dihancurkan, diperlemah dan diadu domba. Kedua, TNI diperlemah. Jadi yang menjadi kepanjangan tangan strategi komunis gaya baru kita sangat mudah mengidentifikasikan dengan cara menjelekkan Islam atau Islamofobia. Papar Taufik Bahaudin. Selain itu, terdapat dugaan kebangkitan komunis gaya baru melalui BPIP. Ada dugaan komunis gaya baru. Kebangkitan tersebut di Indonesia melalui Badan Ideologi Pembinaan Pancasila atau BPIP. Dugaan membangkitkan komunis gaya baru melalui BPIP ini muncul. Begitu kata dosen senior Universitas Indonesia UI Taufik Bahaudin melalui channel YouTube UI Watch berjudulkan Jelas, Semua Menjurus Bangkitnya Komunis Gaya Baru. Taufik menuding ada dugaan kebangkitan komunis gaya baru melalui BPIP berdasarkan lomba penulisan yang diadakan oleh lembaga negara tersebut yang terkesan mengadu domba dan menuding Islam tidak nasionalis. Saya sendiri Direktur Center Pengembangan Talenta dan Brainware Universitas Indonesia mengirimkan surat resmi ke BPIP bahwa Pancasila, falsafah dan dasar negara. BPIP seolah menjadi center komite di Partai Komunis Cina dan didasarkan riset masuk ke PDIP dan Parpol untuk mengendalikannya. Ripka Ciptaning bangga jadi anak PKI menjadi pengurus PDIP dan PDIP diarahkan untuk menyebarkan komunis gaya baru, ungkap Taufik. Taufik juga mengingatkan umat Islam serta TNI menjadi penghalang kebangkitan komunis gaya baru ini. Umat Islam harus dihancurkan, diperlemah dan diadu domba. Kemudian TNI diperlemah. Jadi yang menjadi kepanjangan tangan strategi komunis gaya baru, kita sangat mudah mengidentikan dengan menjelekkan Islam atau Islamofobia. Ia juga mengatakan ciri komunis muncul ke publik jika mendapatkan dukungan pemerintahan yang ada. Terkait dugaan Taufik Bahaudin, Redaksi Suara Nasional juga mencoba menghubungi Kepala BPIP, Profesor Yudian Wahyudi. Namun sampai saat ini, tulisan tersebut juga belum ada jawaban dari yang bersangkutan. Wah, dikabarkan bakal ada isu Presiden 3 periode. Jika Jokowi 3 periode, maka PKI yang jingkrak-jingkrak. Baru-baru ini seperti dilansir dari Detikcom, Bapak Reformasi Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Amin Rais melontarkan dugaan bahwa Jokowi akan mengusulkan pasal presiden boleh menjabat selama 3 periode.
Keinginan ini jelas menabrak amanat reformasi 1998 yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode. Pernah dituliskan oleh penulis bahwa ada judul Waspada Agenda Besar Parlemen Indonesia periode 2019-2024, dan akhirnya tulisan tersebut viral, dimuat di beberapa situs berita online. Tulisan tersebut dirilis pada 15 Juli 2019 atau sekitar 12 Zulqa'dah 1440 di Facebook. Sekarang akun Facebooknya telah di-banned oleh pihak Facebook. Dalam tulisan tersebut, seorang penulis itu menjelaskan tentang adanya skenario dan juga target yang hendak dicapai di balik isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 hasil amandemen tahun 1999 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang semula hanya 2 periode, menjadi kemungkinan 3 periode atau lebih. Tulisan tentang jabatan presiden 3 periode atau lebih itu ditulis 2 tahun lalu, ternyata bukanlah isu belaka. Sekedar mewanti-wanti untuk mewaspadai permainan Partai Komunis Indonesia. Dia juga paham Cina komunis melalui antek-anteknya dalam negeri ini. Bila lengah, maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 7 kemungkinan akan berhasil. PKI dan antek-antek komunis pun akan tepuk tangan dan berjingkrak-jingkrak merayakan kemenangan agenda mereka semua. Isu tentang rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 7, nampaknya akan menjadi perbincangan hangat dan juga panas. Diprediksi akan timbul gejolak sosial yang meluas di masyarakat. Bagaimana mungkin saat ekonomi anjlok, angka kemiskinan bertambah, pengangguran pun bertambah, rakyat hidup susah, malah minta 3 periode. Yang bener aja. Isu Jokowi 3 periode ini menguat lagi pasca kisruhnya Partai Demokrat yang melakukan Kongres Luar Biasa atau KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ditengarai KLB Partai Demokrat tersebut didukung oleh lingkaran istana. Banyak juga pihak yang menuding kisruh menimpa Partai Demokrat itu diduga sekarang ini diotaki oleh para jenderal merah. Disinyalir Muldoko dan juga faksi yang tersingkir di Partai Demokrat beberapa tahun silam hanyalah pemain figuran saja. Pengendalinya yang sebenarnya adalah geng politik Jenderal Merah yang sangat berpengaruh. Selain kisruh di Partai Demokrat, publik juga mensinyalir safari politik Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, ke beberapa Ketua Umum Partai untuk membawa misi khusus. Tahun kemarin, Airlangga Hartarto juga melakukan hal yang sama. Misinya adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau Cilaka. Adakah safari Airlangga Hartarto tahun ini punya misi tertentu? Khususnya yang terkait dengan isu Jokowi 3 periode. Rumornya Airlangga Hartarto dikenal dekat dengan link Jenderal Merah. Rakyat sekarang ini dalam posisi yang sulit, sementara DPR dan institusi negara lainnya nyaris lumpuh. Mereka dikendalikan oleh segelintir orang dalam geng politik Jenderal Merah. Wajar saja bila ada kekhawatiran skenario 3 periode dan pelan-pelan mengarah partai tunggal. Mirip-miriplah sistem politik Cina komunis.